Wah, ketemu lagi ya dengan Kak Tessa dan Kak Kerin. Kak Kerin, pagi ini semangat gak? Semangat dong pastinya Kak Tessa. Tapi kayaknya Kak Kerin, adik-adik yang di rumah belum semangat ini. Kita undang mereka bangkit berdiri yuk. Yuk Kak. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Nah, hari ini kita mau buat yel-yel, aku senang berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah ikuti gerakan Kak Kerin ya. Oke adik-adik, siap-siap. Anak-anak sekolah minggu, Yes. siapakah sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa, 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 berdoa kepada Tuhan Yesus. Yes. Nah, sudah bisa kan gerakannya? Sekali lagi ya kita buat gerakannya. Oke, yang penuh semangat. Siap-siap, anak-anak sekolah minggu. Yes. Siapakah sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa, 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 berdoa kepada Tuhan Yesus. Yes. Sekali lagi ya. Kak Tessa kayaknya masih pada ngantuk nih Iya. anak-anak sekolah minggu. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Siap-siap, anak-anak sekolah minggu. Yes. Siapakah sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa, 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 berdoa kepada Tuhan Yesus. Yes. Oke, sudah semangat semua kan? Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kak Kerin akan memimpin doa untuk pagi ini. Adik-adik ambil sikap yang baik, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkaulah Bapa yang memimpin dari pagi, dari awal hingga akhir. Bapak, Engkau juga Bapak yang memberkati seluruh pelayan membantu melayani pada saat ini, mulai dari multimedia, pemusik, song leader, Inang Sintua dan guru sekolah minggu, dan Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman. Senantiasalah Engkau Bapak hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere dengan tema berdoa dan berjaga-jagalah. Nah adik-adik kalian terkasih, udah pasti seger dong, semangat ya kan? Karena kita tadi juga udah yel ya Kak Tessa, udah pemanasan sebelum ibadah online ini. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi, "Hari ini ku rasa bahagia." Ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebagai hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus. Dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan daripada Allah untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali. Kak Kerin, mau Ya. tanya nih. Kak Kerin tadi bangun tidur ingat gak berdoa? Ingat dong Kak Tessa? Wah, bagus. Kalau adik-adik yang di rumah ingat gak? Tapi kayaknya Kak Kerin masih ada nih yang gak ingat berdoa. Nah, untuk itu mengingatkan adik-adik semua untuk berdoa, kita nyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Semuanya bangkit berdiri ya. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sama-sama kita ucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebagai ayat epistel firman Tuhan pada minggu ini, diambil dari Mazmur pasal 22, ayat 23 sampai ayat 31. Kita membacanya secara responsoria. Inang dahulu membaca ayat 23, kemudian kita bergantian. Dan di ayat ke-31 kita sama-sama membacanya. Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan.
dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Nah, Kak Tessa, minggu ini kita dapat video rekaman lagi loh dari adik-adik sekolah minggu. Mereka mengirimkan ayat hafalan tentang yang minggu lalu loh, Kak. Nih pasti pinter banget sih, Kak, ngafalnya. Kita saksikan yuk sama-sama. Saya Isma. Saya akan membaca ayat hafalan dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Terima kasih teman-teman. Dadah. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Bersyaan dari Horong 2. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang akan datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amin. Terima kasih. Dadah. Nah, adik-adik, hari ini kita ada 2 pengumuman. Yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa selalu untuk mengirimkan video ayat hafalannya, maupun itu ayat hafalan ataupun persembahan talenta lainnya. Dan bagi adik-adik sekolah minggu yang sangat rajin mengirimkan video, akan diberikan hadiah loh. Keren kan Kak Kerin? Keren dong, Kak. Nah, yang kedua, dengar baik-baik ya. Kan sebentar lagi sudah mau Paskah. Jadi, kita akan mengadakan perlombaan loh. Jadi nanti ada perlombaan mewarnai, melukis telur, menggambar. Nah, jadi adik-adik persiapkan diri kalian ya. Oke? Itu saja pengumuman hari ini. Kak Tessa, Kak Kerin mau tanya nih, hal apa sih yang bisa membuat hati kakak senang, ceria, gembira? Apa sih Kak? Kak Tessa senang kalau adik-adik yang di rumah bisa ibadah dengan rajin. Kalau Kak Kerin? Kalau Kak Kerin senang sekali karena Kak Kerin bisa ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu ini. Nah, kalau adik-adik, apa sih hal apa yang membuat hati adik-adik itu senang, ceria? Apa? Hayo. Tapi apapun itu, kakak yakin sukacitanya itu daripada Tuhan. Ya kan Kak Tessa? Benar. Nah, untuk mendeskripsikan suasana hati kita yang ceria ini, yuk kita bernyanyi Hati Senang. Hati senang.
sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albersia dari Orang Dua. Saya akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Terima kasih, dadah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita angkat sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita di kebaktian minggu pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu bisa nanti dibantu oleh orang tuanya untuk mengikuti bacaan atau yang dibaca oleh Amang Pendeta ya. Di Taman Getsemani, itu judulnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan kepada kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah minggu atau ibadah sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, kisah ini adalah kisah Tuhan Yesus Kristus yang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Ia menyerahkan dirinya kepada Allah karena memang setelah dari Taman Getsemani atau setelah berdoa sebanyak 3 kali, ia akan ditangkap. Ia akan ditangkap, lalu diadili, dan akhirnya ia akan disalibkan. Namun sebelum semua peristiwa itu nantinya ditangkap, diadili, dan disalibkan, Tuhan Yesus berdoa. Ia berdoa kepada Bapa, ia berdoa kepada Allah Bapa, karena memang
mau mengatakan bahwa ternyata apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus itu ternyata berat bagi dirinya. Bukan soal berat karena ditangkap, bukan karena soal berat nantinya dia diadili, bukan juga soal berat karena dia nantinya akan disalibkan. Tetapi yang membuat hatinya sedih, yang membuat dia merasa ada beban ataupun bergumul adalah dia harus melakukan semuanya itu. Dia harus ditangkap, dia harus diadili, dia harus disalib. Dia harus menanggung itu semua bukan karena kesalahan Tuhan Yesus. Yesus harus menjalani itu bukan karena ia bersalah. Tetapi justru ia harus menjalani itu untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa adik-adik sekolah minggu, untuk menebus dosa orang tua kita, untuk menebus semua manusia, setiap manusia. Karena itulah kalau dikatakan tadi di dalam kisah ini dia bersedih, itulah sebabnya mengapa ia bersedih. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ada istilah cawan. Bahwa ternyata yang ia jalani nantinya yang bukan kesalahannya itu yang menjadi membuat dirinya bersedih hati. Namun sekalipun demikian ia harus patuh. Tuhan Yesus harus patuh apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa. Tidak boleh melawan. Enggak mau aku. Allah, enggak mau aku menjalani ini semua. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengatakan itu. Orang bukan kesalahanku, ngapain aku capek-capek mau ditangkap. Lebih baik aku menghindar. Itu ungkapan-ungkapan itu tentu biasanya yang sering kita dengar dari manusia. Tetapi tidak seperti itu yang dilakukan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia sedih, sekalipun dia harus menanggung kesalahan semua ataupun dosa umat manusia, dosa kita, tetapi ia tetap mau menjalaninya. Dan tentu ia menjalaninya dengan baik. Sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa menjalani pencobaan itu, apa yang akan dihadapi, dialami oleh Tuhan Yesus yang begitu beratnya, tapi dia masih mampu mau menjalaninya, adalah kuncinya berjaga-jaga dengan berdoa. Yesus mengajarkan murid-muridnya, kalaupun memang berat sekali cobaan, kalaupun memang membuat bahkan Tuhan Yesus pun bersedih hati, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga dengan berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak akan sanggup menjalani pencobaan. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya pasti akan ngantuk. Karena memang ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu di atas jam 12 malam. Artinya waktunya untuk tidur. Sehingga murid-muridnya mengantuk dan bahkan tidur lelap. Sementara Tuhan Yesus masih berdoa. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan melalui Tuhan Yesus yang berdoa adalah bahwa ternyata hanya berdoa jalan satu-satunya yang membuat adik-adik sekolah minggu bisa menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kalau adik-adik menghadapi, katakanlah mungkin ada kawan-kawannya dilukai, adik-adik sekolah minggu pernah dikecewakan oleh teman-temannya, atau bahkan pernah dibohongi oleh teman-temannya,
atau dijahati oleh teman-temannya. Maka supaya adik-adik sekolah minggu tidak merasa tersakiti, tidak merasa dikecewakan, yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan adalah berdoa. Karena dengan berdoa ternyata bisa membuat setiap hati kita menjadi tenang, menjadi damai. Berdoa sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus merasa sedih, merasa takut, merasa khawatir, lalu ketika ia berdoa, belum lagi ia harus menanggung nantinya ditangkap, diadili, disalibkan. Lalu ketika selesai berdoa melihat murid-muridnya ngantuk, tentu kalau sebagai manusia pasti akan jengkel. Iya kan? Masa cuman sekian jam atau bahkan 1 jam atau setengah jam ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka langsung mengantuk. Tentu pasti akan jengkel. Tetapi tidak itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus kembali mendapati murid-muridnya sedang mengantuk, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Sekalipun memang mengingatkan, menasihati supaya mereka bisa tetap berjaga-jaga dan berdoa. Setelah mengatakan itu, yang dilakukan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus kita justru berdoa lagi. Begitu juga untuk yang kedua kalinya didapati Tuhan Yesus masih mengantuk atau bahkan sudah tertidur, maka Tuhan Yesus kembali lagi berdoa. Yang ketiga kali pun seperti itu, didapati masih atau bahkan mungkin yang kedua sudah mulai tertidur. Yang ketiga Tuhan Yesus datang, mungkin murid-muridnya sudah sampai bermimpi, tetapi itu tidak membuat Tuhan Yesus merasa kesal. Karena itu adik-adik sekolah minggu, ternyata berdoa bisa membuat hati kita merasa tenang dan damai. Seharusnya memang itu yang terjadi. Ketika adik-adik sekolah minggu berdoa, maka akan terjadi hati kita diliputi dengan ketenangan dan kedamaian. Hal yang berikutnya adik-adik sekolah minggu tentang berdoa tentu yang mau diajarkan kepada kita saat ini adalah supaya adik-adik sekolah minggu tidak lagi malas berdoa. Kenapa Amang Pendeta mengatakan itu? Adik-adik sekolah minggu tidak boleh lagi malas berdoa. Tuhan Yesus saja masih mau berdoa. Tuhan Yesus saja masih mau berdoa. Bahkan lebih dari 1 kali. Itu mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus masih mau rajin untuk berdoa. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Tetap untuk tidak lupa ataupun malas berdoa. Dan berdoa itu ya kalaupun katakanlah habis bangun tidur, setelah bangun tidur berdoa, lalu saat makan berdoa, sebelum berangkat sekolah berdoa, atau bahkan setelah pulang sampai di rumah berdoa, begitu juga nanti malamnya sebelum istirahat berdoa. Itu adalah akan menjadi sebuah kebiasaan adik-adik sekolah minggu untuk mengingatkan bahwa saya adalah orang Kristen yang harus rajin berdoa. Lalu yang kemudian adik-adik sekolah minggu mengenai berdoa ini biasanya mungkin adik-adik sekolah minggu pernah mengikuti doa. Entah doa yang dipimpin oleh orang tua, entah doa yang dipimpin oleh abangnya, entah doa yang dipimpin oleh kakaknya, atau bahkan doa yang dipimpin oleh sintua kita ataupun parlado kita. Bagaimanakah sikap adik-adik sekolah minggu ketika adik-adik sekolah minggu berdoa yang dipimpin oleh orang tua, keluarga, atau bahkan sintua dan bahkan pendeta Bible Flow, inang Bible Flow, atau bahkan yang lainnya. Sikap doa adik-adik sekolah minggu adalah jangan sampai bermain-main. Kok lama kali ya doanya? Ya kan?
Atau ada bahkan juga, ya kan, tiba-tiba ada yang dicolek di samping, lalu dia buka mata. Atau setelah sudah ini, karena mungkin capek dia buka matanya. Atau bahkan juga mungkin karena dia tidak tahan, gayanya berdoa tapi dia sambil bicara sama temannya. Atau juga ada anak-anak sekolah minggu yang saat berdoa yang dipimpin oleh orang tua atau yang lainnya, mungkin karena biasanya cuman sebentar akhirnya tertidur. Ada juga itu kita dapati. Jadi bagi adik-adik sekolah minggu saat ini kita diajarkan oleh Injil Matius ini supaya dalam berdoa pun kita tidak sedang bermain-main. Kalau memang doa tersebut dibawakan atau dipimpin oleh orang tua kita, sintua atau siapapun itu. Sehingga kalau berdoalah dengan baik. Jangan ada yang bermain-main. Kalau saatnya berdoa dengan baik. Tidak ada lagi yang mencolek kawannya, atau bahkan mungkin mencolek atau nanti dulu ya. Apalagi mengikuti secara live streaming ini. Jadi itu pesan yang berikutnya. Lalu yang terakhir adik-adik sekolah minggu, pesan firman Tuhan ini adalah tentu bagaimana sikap adik-adik sekolah minggu, bukan hanya berdoa yang dipimpin oleh orang lain, oleh keluarga, orang tua atau siapapun itu, tetapi juga sikap adik-adik sekolah minggu saat mengikuti ibadah. Nah, apalagi ibadah kita masih secara live streaming ya, belum bisa berinteraksi dengan teman-temannya waktu atau seperti ibadah biasanya kita di gereja. Lama kali mama ibadahnya kebaktian sekolah minggu. Atau sudah mulai muncul merasa bosan karena di depan TV atau di depan handphone. Nah, tentu ini juga yang harus adik-adik sekolah minggu perhatikan. Ikuti ibadahnya dengan baik. Bila perlu untuk mengobatinya, buatlah ketika bernyanyi yang dipandu oleh kakak ataupun guru sekolah minggu, ikuti gerakannya. Yang masih mengantuk, cuci muka dulu atau mandi biar segar, lalu bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kalau bernyanyilah dengan sukacita. Kalau saatnya bernyanyi dengan sukacita. Jangan nanti bernyanyi begitu di TV malas-malasan, gak diikuti gayanya, ya kan? Bernyanyi cuman mulutnya masih tertutup rapat, tidak bernyanyi seperti di gereja. Begitu juga ketika membaca firman Tuhan, lalu membacanya malas-malasan, bermain-main. Nah, itu pun juga harus bisa mulai dibiasakan oleh adik-adik sekolah minggu. Sehingga firman Tuhan seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata memang roh itu penurut, daging itu lemah. Supaya adik-adik sekolah minggu ketika berdoa, mengikuti doa yang dipimpin oleh orang lain atau oleh orang tua kita, kemudian juga mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming, bisa dengan hikmat dan benar. Jadi selamat berdoa, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa kembali. Lipat tangan kita, tutup mata kita, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami saat Ia berdoa di Taman Getsemani. Engkau mengajarkan kami, anak-Mu mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap senantiasa berdoa di dalam mengawali setiap aktivitas mereka,
dan juga mengakhiri setiap aktivitas mereka. Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing dan menguatkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk dapat tetap memberikan sikap berdoa yang terbaik ketika mereka berdoa yang dipimpin oleh orang tua mereka atau orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka tetap benar-benar berdoa mengikuti doa yang disampaikan oleh orang tua ataupun orang lain. Begitu juga ketika mereka beribadah, mengikuti ibadah minggu atau sekolah minggu secara live streaming ini. Engkau menguatkan dan memampukan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, agar semuanya boleh mereka terima dan membentuk anak-anak sekolah minggu-Mu menjadi pribadi yang takut kepadamu. Begitu juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu-Mu yang telah mengikuti atau melayani di dalam program seksi sekolah minggu. Engkaulah yang senantiasa Tuhan memampukannya untuk dapat melayani di tengah-tengah gereja-Mu dengan baik. Begitu juga dengan aktivitas ataupun rutinitas guru-guru sekolah minggu-Mu dan seksi sekolah minggu, agar dapat menjalaninya dengan kuasa yang daripada-Mu saja. Dan juga bagi setiap orang tua, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing atau menguatkan setiap orang tua agar dapat mendidik dan memimpin anak-anak sekolah minggu-Mu dengan baik dan benar. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita dapat ayat hafalan lagi loh, yang diambil dari Matius 26 ayat 41. Isinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Adik-adik boleh kirimin video ayat hafalannya ke nomor di bawah ini. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, membaca ayat hafalan, dan apa ya yang kita dapatkan hari ini? Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk selalu berdoa. Lihatlah adik-adik, ini adalah gambar apa Kak Kerit? Wah, gambar Tuhan Yesus Kak sedang berdoa. Benar, Tuhan Yesus juga berdoa loh adik-adik. Lihat, ini adalah gambar Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia sedang sedih dan merasa sakit, dia berdoa adik-adik. Begitu juga dengan kita semua, kita harus meniru Tuhan Yesus. Dan kenapa kita berdoa? Karena dengan berdoa kita bisa berbicara kepada Allah Bapa di surga. Nah, apalagi kita juga diajak untuk berjaga-jaga. Jangan seperti murid Tuhan Yesus itu ya Kak Kerin. Ya Kak Tessa. Mereka tertidur. Nah, jadi adik-adik, walaupun adik-adik tiap minggu bangun pagi ngantuk-ngantuk, harus dilawan ya. Jangan biarkan iblis menggoda kita. Nah adik-adik, tibalah kita di penghujung acara ibadah online ini. Kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik ya untuk Tuhan, sambil kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Dalam
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, minggu depan ibadah lagi. Dadah. Sampai jumpa. Bila